Bismillah, alhamdulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah kembali mudahkan kita mempelajari syariat Islam. Semoga dengan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja karena waktu kita singkat, karena waktu Isya sekarang agak mundur, sehingga waktu kajian pun semakin sedikit. Kita langsung saja ke poin yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan salat at-tatawwu' atau salat sunnah. Baik, di pertemuan yang lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas rukun salat dan juga kita sudah bahas terkait dengan sunnah-sunnah salat, makruh-makruh salat dan juga pembatal-pembatal salat. Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini salat-salat sunnah atau salat at-tatawwu'. Ini istilah syariatnya. Bisa salat sunnah, bisa salat nafilah, bisa salat tatawwu', semuanya tertuju kepada salat sunnah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama dari salat sunnah adalah di sini disebutkan min afdhalil qurubat ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilm. Salat sunnah itu termasuk ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal setelah berjihad kepada Allah dan setelah menuntut ilmu. Setelah berjihad kepada Allah atau berjihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Jadi setelah kewajiban-kewajiban dilaksanakan, maka amalan yang utama setelah berjihad kemudian menuntut ilmu ada ini, yaitu salat sunnah. Disebutkan di dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, ini yang menjadi titik pembahasannya. Tidaklah hambaku, kata Allah, tidaklah hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Jadi amalan sunnah ini ma'asyiral ikhwah fillah, di antara sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita-kita selaku hamba agar semakin semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah-ibadah wajibnya dilaksanakan. Nah, ini saya ingatkan, setelah ibadah-ibadah wajibnya dilaksanakan. Karena sebagian orang ada yang salat tahajud dipikirkan, salat duha dijaga, dan salat 5 waktunya lewat. Ini tipuan syaitan. Ya. Ini adalah apa? Tipuan syaitan. Bahkan ada sebagian orang yang saking lamanya salat malam, semangatnya salat malam, sampai-sampai salat subuhnya bablas. Salat subuhnya terlalaikan. Maka perlu diingat dan dicatat, ini adalah tipuan syaitan. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama perkataan yang sangat bagus sekali, man syaghalathu faraiduhu nawafilahu fahuwa ma'dzur wa man syaghalathu nawafiluhu faraiduhu fahuwa maghrur. Barang siapa
yang disibukkan dengan kewajiban sampai dia terluput dari amalan-amalan sunnah, maka dia ini ma'dzur, dimaafkan, dikasih uzur. Dia sibuk melakukan kewajiban. Dia sibuk melakukan apa? Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, apapun. Sampai-sampai apa? Dia terluput amalan-amalan sunnah. Contohnya ada suami dia mencari nafkah, sehingga qadarullah gara-gara mencari nafkah ya dia niatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anaknya yang di pesantren dan seterusnya, sampai-sampai dia tidak, contohnya mungkin tidak tidak puasa sunnah ya karena kerjanya berat atau yang lainnya, maka orang ini diberi uzur, maksudnya tidak tercela dia. Jadi barang siapa yang kewajibannya menyibukkan dia sampai sampai dia terluput dari amalan-amalan sunnah, maka ini ma'dzur, tidak tercela, dimaafkan. Namun barang siapa yang dia sibuk melakukan amalan-amalan sunnah sampai yang wajib dilalaikan, maka ini maghrur, orang yang tertipu oleh syaitan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengamalkan amalan sunnah berdosa tidak? Tidak. Tidak berdosa. Nah, kalau kita meninggalkan amalan wajib, ya ini berdosa. Oleh karena itu syaitan itu pintar, Pak. Ini bukan muji-muji setan. Maksudnya setan itu berpengalaman untuk menyesatkan manusia. Ini banyak, Pak, yang seperti ini. Yang naudzubillah-nya lagi, ada orang yang sibuk melakukan amalan yang bukan sunnah, tidak disyariatkan, sampai sholat wajibnya dilalaikan. Ini banyak. Di masyarakat kita lebih memilih ya amalan-amalan yang tidak disyariatkan daripada jelas-jelas amalan yang disyariatkan seperti sholat. Banyak, Pak, banyak ya. Di masjid-masjid biasanya malam Jumat contohnya pada sepi, Isya nggak ada yang adzan. Pada kemana? Lagi pada ngumpul orang-orang ya, lagi pada ngumpul nyari makan, intinya nyari makan di acara-acara yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, ini musibah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah sampaikan tadi bahwa di antara keutamaannya adalah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya, di antara hikmah disyariatkannya amalan-amalan sunnah, di antaranya adalah salat sunnah untuk menambah iman seorang mukmin dan juga meninggikan derajatnya. Jadi di antara faedah atau keutamaan atau hikmah dari disyariatkannya amalan-amalan sunnah untuk meningkatkan keimanan seorang hamba dan juga untuk meninggikan derajat. Kalau orang sama-sama melakukan amalan wajib, ya udah, ya dia setara aja. Tapi kalau seandainya satu wajib plus amalan-amalan sunnah juga, tentu ini yang lebih baik. Ini yang lebih lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu, amalan-amalan sunnah yang dilakukan di antara hikmahnya agar meningkatkan keimanan dan juga meninggikan derajat seorang hamba. Oleh karena itu disebutkan di kitab-kitab mawa'id terkait dengan nasihat, nanti akan ada orang-orang hadirin yang dimuliakan oleh Allah di akhirat yang mereka merasa menyesal kenapa dulu di dunia tidak memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah melakukan amalan-amalan wajib. Iya, menyesal, Pak. Orang-orang kafir mereka menyesal kenapa mereka enggak jadi orang Islam, enggak beramal soleh. Nanti orang-orang yang mereka sudah soleh, sudah masya Allah gitu ya, masih tetap pengennya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena
ditampakkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan buah dari amalan-amalan saleh, ya amalan-amalan apa? Yang saleh. Kita di kultum kemarin menyebutkan keutamaan jalan, ya jalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Luar biasa Pak, itu luar biasa ya. Itu baru jalannya Pak, mengangkatkan derajat, yang satu langkah mengangkat derajat, yang satu menghapus dosa. Kalau seandainya langkahnya banyak, berarti ya banyak yang didapatkan. Semakin banyak langkah, semakin banyak keutamaan. Subhanallah. Pak, kalau dirupiahkan aja Pak, ini saya kasih gambaran ya. Satu langkah 100.000 aja Pak. Satu langkah 100.000. Kira-kira milih Messi yang mana Pak? Satu langkah 100.000 nih. Kalau yang paling ujung kayaknya, ya kan? Yang paling ujung, paling jauh nggak apa-apa. 100.000 kan? Kali kan aja bolak-balik. Ya, satu sholat aja udah 2 balik kan? Coba udah berapa? Itu kalau dirupiahkan. Tapi di akhirat lebih dari itu. Ya, lebih dari apa? Dari itu. Makanya kita di dunia ini diuji, Pak. Di antara ujiannya adalah ujian iman. Ujian apa? Keimanan. Oleh karena itu para ulama kita terdahulu, para orang-orang soleh, mereka meskipun sakit sampai digotong. Ya ini bukan berarti ketika kita sakit nggak boleh gitu ya. Ya boleh aja, maksudnya boleh aja sholat di mes kalau memang sakit ya kan. Cuman luar biasa gitu loh. Ya, luar biasa sekali mereka. Karena imannya yang begitu besar. Ya. Dibandingkan kita. Ya tidak tercela kalau ada udzur ya. Saya sampaikan ini supaya tidak suudzon nanti kepada saudara kita yang sakit atau yang lainnya. Baik. Itu baru jalannya. Bagaimana yang lain-lainnya? Ini di antara hikmahnya meningkatkan iman dan juga meninggikan derajat serta menyempurnakan kekurangan dari kewajiban yang kita lakukan. Kita ini melaksanakan kewajiban ya sholat itu sering lalai Pak. Sering lalai, sering tidak fokus ya, sering terganggu, sehingga nanti sholat sunnah yang kita lakukan akan menyempurnakan, akan menambal kekurangan dari sholat wajib kita. Gitu kan sholatnya di zaman yang subhanallah penuh dengan penuh dengan musibah, banyak ujian, banyak hal-hal yang memalingkan fokus kita. Ya, Allahu Akbar langsung mulai syaitan membisik-bisikkan, oh ini mau berita apa segala macam gitu ya, dan seterusnya. Nah, sholat sunnah kita bisa menjadi penambalnya apa kalau bahasa lain? Yang memutihkan gitu. Kalau memutihkan menghilangkan. Ya, intinya menambal kekurangan lah ya. Menutupi kekurangan yang ada ketika kita melaksanakan kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Jangan disalahpahami sebagian orang, mereka sengaja nggak masalah meninggalkan sholat, nanti gampang tinggal banyakin sholat sunnah. Ada kayak gitu Pak pemahaman. Jadi nggak masalah nggak sholat contohnya beberapa waktu, gampang nanti diganti dengan sholat sholat sunnah. Ini musibah besar, pemahaman batil ya, syubhat syaitan.
Maksud dari perkataan tersebut adalah ketika seseorang dia dulunya tidak sholat, dulunya lalai, kemudian apa? Dia bertobat kepada Allah. Nah, para ulama mengatakan, ya udah dia tobat, benar-benar tobat. Apakah ada kewajiban mengqadha? Tidak. Kalau yang sudah lalu gitu ya. Cuman apa? Dianjurkan dia memperbanyak amalan sunnah. Salat sunnah, salat duha, salat witir, salat tahajud dia perbanyak. Supaya apa? Supaya itu nanti menambal kesalahan-kesalahan yang dulu dia lakukan. Bukan dia udah taubat, udah benar, udah gampang aja lah. Enggak, itu tidak benar. Kalau sengaja begitu, tidak benar. Dan ini biasanya terjadi di saat safar. Di saat safar tidak sholat. Dia kira dia haid. Ya kalau perempuan oke lah. Kalau perempuan. Kalau laki-laki tetap wajib sholat. Dan alhamdulillahnya kalau kita safar kan banyak keringanan. Kita akan bahas nanti. Banyak kemudahan. Kalau memang nggak bisa di waktunya kita jamak. Jamak takhir atau jamak takdim. Ya. Bukan kita tinggalkan kemudian gampang ntar saya ganti dengan sholat sunnah. Enggak. Kita ganti kalau sananya kita ada uzur, kita qadha namanya. Kalau ada apa? Ada uzur kayak kelupaan, ya ketiduran. Tapi kalau sengaja enggak. Ya. Enggak, saking besarnya dosa sampai-sampai tidak ada kafarahnya. Kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya tadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah dari disyariatkannya amalan sunnah atau salat sunnah untuk apa? Menambah iman, meninggikan derajat dan menambal kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita menjalankan salat yang wajib. Perlu kita ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah bahwa salat sunnah itu ada dua, ya. Salat sunnah itu ada dua model atau ada dua macam. Yang pertama adalah salat yang muqayyad. Salat sunnah yang muqayyad. Ini istilah aja. Ada salat sunnah yang mutlak. Ada muqayyad, mutlak, muqayyad, mutlak, muqayyad, mutlak. Apa yang dimaksud dengan salat sunnah muqayyad? Muqayyad itu terikat. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang ditentukan waktunya gitu. Ada waktu-waktunya. Seperti salat rawatib. Salat apa? Salat rawatib ini termasuk muqayyad. Kemudian salat witir. Kemudian salat duha terikat dengan apa? Dengan waktu tertentu. Jadi muqayyad itu terikat dengan waktu atau dengan tempat. Tahiyatul masjid ini muqayyad. Ini salat apa? Sunnah yang muqayyad. Maksudnya apa yang muqayyad? Yang terikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita sebutkan ya, adalah rawatib. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan yang salat mutlak tadi belum ya. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Artinya apa? Ya seseorang terserah kalau memang lagi pengen sholat, ya udah sholat aja. Contoh hati, kok hati nggak tenang banget ya. Udah pengen sholat lah gitu, menghadap Allah sujud gitu ya. Udah sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya udah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan apa? Dengan waktu tertentu, dengan sholat tertentu, atau dengan tempat tertentu. Bukan kapan aja terserah, selama bukan di waktu-waktu yang terlarang. Nggak boleh kalau ya melaksanakan sholat sunnah di waktu terlarang. Nanti kita akan bahas. Seperti ba'dal asar, ya seperti ba'da apa? Ba'da asar, sholat sunnah nggak boleh. Ya. Setelah sholat asar tidak boleh. Kalau sholat sunnah dan juga setelah sholat subuh. Adapun selain itu terserah, ya terserah. Baik, jadi ada dua, muqayyad dan juga
mutlak, muqayyad dan juga mutlak. Baik, kita bahas dulu yang muqayyad hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu salat rawatib. Salat sunnah rawatib. Insyaallah kita sudah paham ya. Salat sunnah rawatib ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah salat sunnah yang tidak kalah penting untuk dilaksanakan. Karena keutamaannya luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Istana di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'ah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang muslim pun, tidak ada satupun hamba yang dia sholat karena Allah setiap hari 12 rakaat, melainkan Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Istana baginya di surga. Istana apa? Bukan gedek. Ya. Oleh karena itu nanti akan ada ya hamba-hamba yang istananya banyak di surga, Pak. Ya, istananya apa? Banyak karena dia menjaga amalan-amalan atau melakukan amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan ini istana di surga. Dia melaksanakan contohnya ini rawatib rutin kecuali ada udzur. Dia juga contohnya ikut andil dalam pembangunan masjid juga dibangunkan dan yang lain-lain. Luar biasa. Kalau di dunia bangun rumah, jangan istana deh Pak, rumah aja Pak. Rumah berapa kali berapa gitu ya. Waduh, Anda kerja berapa tahun? Untuk apa? Untuk membangunnya berapa lama gitu ya. Baru seperti itu. Untuk istana di surga, subhanallah, dengan amalan-amalan yang ringan bisa didapatkan. Baik, lalu disebutkan bahwa 12 rakaat ini adalah arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Udah berapa, Pak? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini udah berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat subuh 12. Dan inilah yang masuk kategori salat sunnah rawatib. 12. Kalau dijaga terus, kecuali ada udzur seperti sakit dan safar, maka berbahagia dengan apa? Dibangunkan istana di surga. Apakah hanya ini? Ya, rawatib ini. Tapi apakah ada sholat yang lain? Ada. Sebelum asar disunahkan juga. Disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan shalla qabla al-asri arba'an aw kama qala. Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini diantara keutamaan. Jadi salat juga. Cuman ini tidak termasuk rawatib ya. Cuman dia qobliyah. Dia apa? Dia qobliyah. Dan juga bisa qobliyah maghrib. Ya, cuman dia bukan rawatib ya. Sekali lagi, dia qobliyah saja. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Sehingga ada sunnahnya. Ada apa? Sunnahnya salat sebelum maghrib. Cuman tidak masuk kategori
yang rawatib. Tapi bagus dikerjakan. Soalnya ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang ono sholat qobliyah maghrib, bukan orang ono, jenengan orang tahu. Gimana bahasa lembutnya? Belum ngerti gitu ya, belum tahu. Ada hadisnya dari Imam Abu Dawud sahih yang sebelum maghrib, yang sebelum maghrib. Saya ingatkan Pak, untuk sholat rawatib hendaknya diringkas atau diringkas. Diringkas itu artinya tidak lama sekali, ya, tidak lama apa? Tidak lama sekali. Kecuali Anda sholat sendiri, ini bukan sholat rawatib, maksudnya sholat di rumah, sholat tahajud atau yang lainnya silakan mau berlama-lama. Untuk sholat rawatib anjurannya apa? Diringankan. Bacanya ya baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya pendek-pendek lah. Pendek. Baik. Apalagi kalau udah deket-deket qomat, tambah dipendekin. Ya nanti apa? Keburu qomat gitu ya. Kalau kata imam qomat nggak peduli siapapun yang lagi sholat gitu ya, nggak peduli. Dan sudah kita ingatkan berulang kali terkait ini, sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila qomat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Sehingga orang yang sedang sholat sunnah yang mendengar qomat ya sudah, dia batalkan. Dia apa? Dia batalkan, dan jangan merasa dia tidak dihargai. Nah, orang nggak nunggu orang sholat, malah nih kumat aja, nggak usah gremeng. Ya, nah kalau seandainya nungguin nanti ini datang sholat lagi, itu datang sholat lagi, nggak komat-komat. Ya, yang lain udah, oke, ya kan gitu. Cuman kadang-kadang kita lihat sikon juga, wah ini kalau kita komat sekarang banyak yang masbuk, tunggu lah. Meskipun udah tet sengaja ya, kadang kita agak lambatkan karena menimbang atau memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang agak jauh mesnya. Nah, ya kita bisa aja betul-betul patokan ini langsung komat ya, cuman resikonya. Ya, banyak yang masbuk dan ini kurang tepat ya, kurang hikmah. Kita ini bukan mau balap-balapan, bukan mau ini cepat-cepatan. Cuman bukan juga kalau memang kondisinya menuntut untuk segera ya, bukan dilarang juga ya. Intinya lihat kondisi. Lihat kondisi. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan sholat sunnah rawatib, ada yang paling ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua salah sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Nabi tidak meninggalkannya. Ada yang ingat Pak? Ada yang tahu? Yang pertama sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Yang kedua sebelum subuh. Sebelum zuhur disebutkan dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yada' arba'an qabla dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Enggak tinggalkan. Dan juga di hadis yang lain tentang 2 rakaat sebelum subuh. Sama dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Apalagi ini 2 rakaat sebelum subuh, istimewaannya luar biasa Pak. Keistimewaannya lebih agung sekali. Insya Allah semua kita sering mendengar hadisnya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh. Ingat ya, ini qabliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ingat qabliyah subuh, karena ada sebagian orang memahami sebelum masuk waktu subuh.
Ini beda. Ini masalah yang lain. Maksud qabliyah maksud salat ini adalah salat qabliyah. Nih, udah masuk waktu subuh, udah adzan, nah salat. Nah itu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, bukan fama dan seisinya. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Makanya Pak, sampai-sampai ada sahabat Pak, disebutkan dalam hadis sahih dari Imam Ahmad, ada sahabat setelah sholat subuh nih, kan salam nih Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu ada sahabat salam juga, terus bangkit lagi, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Sholat 2 apa? 2 rakaat. Kemudian setelah dia salam, Nabi SAW berkata kepada dia, as-subhu arba'an, apakah sholat subuh 4 rakaat? Nabi nanya, kenapa Pak sholat lagi? Lalu dia sampaikan alasannya, ya Rasulullah, saya ada udzur sehingga saya belum sholat qobliyah subuh, maka ini saya qadha. Ini saya apa lakukan sebagai apa? Gantinya, diqadha gitu. Kemudian Nabi SAW pun tersenyum menunjukkan persetujuan. Oleh karena itu para ulama ahli fikih, pakar ya fikih, beristinbab menyimpulkan hukum bahwa dari hadis ini bahwa boleh seseorang dia mengqadha qabliyah subuh jika tidak sempat melaksanakannya karena ada udzur. Ya, mulas contohnya, tahu-tahu orang udah pada tahu-tahu udah koma. Atau udzur yang lainnya yang sebenarnya pengen melakukan itu cuman qadarullah keburu qomat contohnya. Maka boleh dia nanti setelah salam mengqadhanya. Boleh, tidak masalah. Ya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Ini termasuk sunnah takririyah, sunnah yang disetujui. Ya, perbuatan sunnah gitu ya. Dasarnya adalah persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disetujui oleh Nabi. Ya. Karena disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, kalau sananya nggak sempat, udah ngelipir kemana kayak itu ke tiang sana sholat. Karena lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Lebih baik kalau bisa diqadha diqadha. Kalaupun, nah ini kabar gembira lah ya. Kalaupun seandainya tidak memungkinkan untuk mengqadha dan tidak mengerjakannya karena ada uzur. Karena ada uzur, betul-betul ada apa? Ada uzur syar'i. Maka kabar gembira tetap dapat keutamaannya. Tetap dapat keutamaannya. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqimah." Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, ya, maka tetap akan dicatat pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia tidak sakit dan tidak safar. Artinya kalau ada orang punya uzur, akhirnya tidak mengerjakan amalan yang biasa dia lakukan, maka dia tetap dapat keutamaan amalan tersebut, sekalipun dia tidak mengerjakannya. Nah ini makanya harus diingat. Cuman kalau memungkinkan untuk diqadha, bagus diqadha. Kalau nggak memungkinkan, ya udah, ya sudah. Allah tahu hati kita betul-betul ingin melakukannya atau tidak. Ya Allah itu tahu. Tidak melakukannya karena uzur atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Baik. Dan saya sering Pak menyampaikan ini salat sunnahnya. Bagaimana dengan salat wajibnya, subuhnya? Pak, saya pernah sampaikan pahala amalan wajib lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan pahala amalan sunnah. Meskipun banyak nih amalan sunnah. Pahala amalan wajib meskipun sedikit kecil gitu ya, tapi itu wajib, lebih besar pahalanya dibandingkan pahala melaksanakan amalan sunnah.
bertahun-tahun bahkan. Iya, Pak. Makanya ini sering kita ingatkan kepada ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu mereka karena tidak paham ya, lebih mengedepankan amalan-amalan sunnah dibandingkan melayani suami dengan baik. Iya, mereka sibuk sholat sunnah, mereka sibuk sholat puasa sunnah, mereka sibuk mana ya amalan yang lain. Suaminya ditelantarin, suaminya nggak begitu diopenin gitu ya. Padahal taat kepada suami itu hukumnya apa? Wajib. Amalan sunnah tadi. Pak, saya sering gambarkan seorang istri ketika diperintahkan oleh suami, sayang buatkan kopi, ini perintah. Lalu dia buatkan, Pak, pahala dia buatin kopi itu lebih besar daripada dia tahajud, daripada dia sholat sunnah Senin Kemis, ya Daud dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kemis hukumnya apa? Sunnah. Melaksanakan perintah suami wajib. Cuman banyak ibu-ibu istri tidak memahami ini. Tidak memahami ini. Sehingga apa? Lambat, bermalas-malasan untuk memenuhi panggilan suami. Saya mau ngopi, ya kan punya tangan, tinggal buat tuh, kopi udah ada, kopi udah ada, gula apa segala macam tersedia, tinggal buat aja, ngapain sih, repotin orang lagi ribet juga ini, malah begitu, malah begitu tuh, ya ada model istri yang begitu. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Makanya sampai-sampai kata Nabi di dalam hadis, la yahillu limra'atin an tasuma wa ba'luha syahid illa biidni. Tidak halal bagi seorang istri puasa sunnah padahal suaminya ada, kecuali dapat izin. Kecuali dapat izin. Jadi nggak boleh nih langsung sholat sunnah aja tanpa izin suami, nggak boleh. Luar biasa, Pak. Kalaupun diizinin, ya udah nggak apa-apa, sholat sunnah puasa sunnah. Terus pas yang hari suami manggil, pengen batalin puasa, udah penuhi keinginan suami. Karena ini wajib puasa ya Senin itu sunnah gitu ya. Jangan sampai tertipu gara-gara sibuk melakukan amalan sunnah, melalaikan amalan yang wajib ini, tertipu. Ini banyak contohnya Pak sebenarnya ya yang tadi tertipu. Orang sibuk bantu orang-orang fakir miskin, orang tuanya sendiri kesusahan. Adik kakaknya kesusahan, ini sibuk nyari fakir miskin, anak yatim. Ini keluarga ini lebih utama dibantu, lebih utama disedekahi. Ngapain sibuk kecuali mereka udah pada cukup bahkan berlebih ya oke. Baru di luar ring lah. Baik. Ini banyak orang yang seperti ini, salah skala prioritas, ya, salah. Baik. Ini terkait dengan sholat rawatib. Coba supaya nggak lupa Pak, sholat rawatib berapa? 12 ya. Ada 10 dalam hadis tapi ada tambahan 2, jadi 12. Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12. Dan ada tambahan yang lain tadi ya, qabliyah asar bagus juga, qabliyah maghrib oke juga, qabliyah isya bagus ya juga. Ini meninggikan derajat. Oke, waktunya habis. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya. Wallahu Ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.